One Piece Chapter 1092 akhirnya telah rilis juga. Chapter kali ini diberi judul Insiden Amukan Tirani Kuma di Tanah Suci Marijoa. Akan ada berbagai keseruan dan juga pertarungan yang semakin menegangkan, di mana pada chapter lalu sang Laksamana Kizaru telah bertemu dengan bakat Sencho Monkey D. Luffy. Dan di akhir panel, Luffy langsung memberikan salam kepada Kizaru dengan sebuah tendangan. Kemudian dengan mode gear 5-nya, Luffy menjadikan Kizaru sebagai mainan ketiganya. Pada chapter ini pula akhirnya Kuma diperlihatkan telah sampai di Marijoa. Tetapi kita masih belum diberitahu kemana tujuan Kuma sebenarnya. Selain itu, robot purbakala yang ada di Pulau Egghead kemudian aktif dengan memperlihatkan sorot mata yang bersinar setelah mendengar detak jantung genderam pembebasan. Chapter dimulai dengan sebuah cover request di mana terlihat Jinbei yang sedang berenang dengan ditemani beberapa ikan reora raksasa yang menempel dan bersandar pada Jinbei. Tertulis pada panel awal, kejadian tidak biasa di Tanah Suci Marijoa. Kemudian kita diperlihatkan sebuah flashback mengenai kondisi di Tanah Suci Marijoa, tepatnya sehari sebelum timeline saat ini, di mana akhirnya Kuma diperlihatkan telah sampai di Marijoa. Terakhir kali kita diperlihatkan Kuma sedang memanjat tembok Red Line. Beberapa penjaga kastil Pangea mencoba untuk mencegah Kuma dengan mengikatkan rantai untuk menahan pergerakan Kuma. Namun hal tersebut tidak cukup kuat untuk menahannya. Salah satu penjaga kastil Pangea berkata, dia mencoba pergi ke suatu tempat. Di panel selanjutnya, Kuma menggunakan teknik yang bernama Ursus Shock untuk melepaskan dirinya. Serangan tersebut semakin menambah kerusakan di Marijoa. Setelah sebelumnya banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh penyusupan pasukan revolusi yang lain. Di panel selanjutnya, setelah Kuma menggunakan tekniknya, dari kejauhan terlihat seseorang. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Waktu itu pasukan revolusioner. Ini mulai menjadi insiden kehancuran bersejarah. Dan ternyata orang yang sedang berbicara dengan Kuma adalah Fleet Admiral Akainu. Dia telah berada di Marijoa. Di momen itu, salah satu Tenryubito justru menanyakan hal yang tidak penting dengan mengatakan, "Hei Akainu, kemarin malam aku memesan lobster untuk makan malam. Tapi ini pertama kalinya terjadi. Apa yang akan terjadi pada pasokan makanan di Marijoa?" Sepertinya apa yang dilakukan oleh pasukan revolusi sebelumnya dengan menghancurkan lumbung persediaan makanan di Marijoa, sekarang mereka mulai merasakan dampaknya. Kemudian salah satu Tenryubito yang lain juga mengatakan, "Hei, kesampingan dulu masalah itu. Aku sedang terluka. Si tirani Kuma itu, dia hanyalah seorang budak. Cepat eksekusi dia." Tanpa memperdulikan para Tenryubito, Akainu bertanya pada Kuma, "Hei Kuma, kalau kami tidak bisa mengendalikanmu, maka aku tidak bisa membiarkan orang berbahaya sepertimu bebas berkeliaran seperti ini. Pikiranmu seharusnya sudah tidak ada lagi. Orang sepertimu sudah seperti orang mati. Kemana sebenarnya tujuanmu?" Setelah selesai berbicara dengan Kuma, dengan cepat Akainu menghantam Kuma di bagian wajahnya dengan menggunakan teknik yang bernama Meigo. Dan terlihat serangan Akainu berhasil melelehkan sebagian wajah Kuma. Melihat darah yang keluar dari wajah Kuma, di momen itu Akainu kembali mengatakan, "Sepertinya masih ada darah mengalir dalam dirimu." Kuma yang terlihat sedang tergesa-gesa sehingga tidak memperdulikan Akainu. Dia terus mencoba untuk kembali berlari. Tentu saja Akainu tidak membiarkannya. Dia kembali menyerang Kuma dari arah belakang. Serangan tersebut sempat mengenai Kuma pada bagian kakinya,
sebelum Kuma berhasil terbang menjauh. Setelah Kuma berhasil melarikan diri, di momen itu kita diperlihatkan sebuah flashback di mana pada 2 tahun lalu ketika Akainu berhasil menangkap Bonnie. Kemudian Akainu mengatakan, "Kau bisa berteriak sesukamu, tapi pikiran Kuma tidak akan kembali." Dia sendiri yang mengajukan dirinya untuk menjadi senjata tempur. Mendengar apa yang Akainu katakan, Bonnie kemudian berkata, "Bohong, dia tidak mungkin mengajukan diri untuk hal seperti itu. Itu tidak mungkin, dia tidak akan meninggalkanku." Kembali ke timeline saat ini, salah satu Tenryubito menanyakan, "Hei, di mana Kuma? Jangan bilang kalau dia lolos darimu. Dan kau sebut dirimu sebagai Fleet Admiral?" Namun di sini Akainu sama sekali tidak memperdulikan apa yang dikatakan Tenryubito itu. Dia justru bertanya-tanya, "Sekarang kau cuma boneka yang sudah kehilangan segalanya, termasuk tekad dan pikiranmu. Jadi kemana tujuanmu?" Scene kemudian berpindah ke lepas pantai Pulau Egghead, di mana kita diperlihatkan pertempuran yang terjadi antara armada besar Angkatan Laut dengan dibantu oleh pasifista Max 3 melawan robot laut ciptaan Dr. Vegapunk. Kemudian terlihat Max 3 dengan senjata lasernya dapat dengan mudah menghancurkan satu persatu robot laut tersebut. Di dalam Pulau Egghead, terlihat prajurit Angkatan Laut telah memasuki pulau dan mereka melaporkan bahwa Admiral Kizaru telah berhasil menerobos masuk ke dalam laboratorium yang ada di atas awan. Kemudian scene beralih dan memperlihatkan pertempuran antara Kizaru dan Luffy, di mana pada pertempuran kali ini Luffy telah menggunakan Gear Force-nya dalam mode Snakeman. Luffy terus menyerang Kizaru dengan pukulannya yang telah dilapisi oleh buso Soku no Haki. Dan terlihat Kizaru mampu menghalau pukulan Luffy. Di momen itu Kizaru justru memuji Luffy dengan mengatakan, "Kau memang orang yang telah mengalahkan Kaido. Kau sudah menjadi kuat. Tetapi apa alasannya bajak laut sepertimu mau melindungi Dr. Vegapunk? Itu yang ingin aku tanyakan." Tanpa menjawab pertanyaan Kizaru, Luffy justru balik bertanya, "Kenapa kalian ingin membunuh Pak Tua itu?" Kizaru kemudian menjawab, "Membunuhnya?" Kemudian Kizaru terbang menjauh dari Pulau Egghead untuk melakukan persiapan serangannya. Melihat apa yang dilakukan Kizaru, Luffy justru mengatakan, "Dia terbang sejauh itu?" Di panel selanjutnya, terlihat Kizaru telah berada di jarak yang jauh dari Pulau Egghead. Di momen itu Kizaru menjawab pertanyaan Luffy, "Jelas, aku tidak mau membunuhnya. Aku sudah lama mengenal Dr. Vegapunk. Jadi tolong jangan halangi aku." Kemudian Kizaru melesat ke arah Luffy dengan kecepatan cahaya. Di momen itu Kizaru mengatakan, "Kecepatan adalah kekuatanku." Luffy yang menyadari serangan itu, namun tidak sempat menghindarinya, sehingga Luffy terkena tendangan super cepat dari Kizaru. Pada akhirnya Luffy pun terlempar dengan menghantam robot Vega Force 01 yang sedang berlari dengan membawa kapal Sanigo. Akibatnya robot Vega Force 01 hancur seketika. Melihat kejadian itu, Kizaru kemudian teringat kenangannya dengan Dr. Vegapunk, di mana robot Vega Force 01 merupakan robot impian umat manusia. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Luffy yang terlempar sangatlah jauh. Kemudian Franky dan Bonnie yang berada di dalam robot Vega Force 01 juga terlempar keluar. Begitu juga dengan kapal Sanigo yang juga ikut terpental. Tetapi untungnya Sanigo mendarat dengan mulus di atas awan. Kemudian kita diperlihatkan Bonnie, Franky, dan Lilith yang berhasil menyelamatkan diri dari ledakan robot Vega Force 01. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Lilith terlihat begitu kesal dengan berkata,
Impian kita Vega Force 01 sudah dihancurkan. Kemudian Franky juga terlihat begitu kesal melihat kapal buatannya dihempaskan akibat serangan dari Kizaru. Sementara itu Kizaru terlihat mendatangi mereka bertiga. Melihat Bonnie di mode ABG-nya, Kizaru berkata, "Jadi kau sudah tumbuh menjadi besar, Bonnie? Anak-anak zaman sekarang memang cepat besar. Kau punya dendam terhadap Dr. Vegapunk, bukan? Kalau begitu, aku mempersilahkanmu untuk membunuhnya." Mendengar apa yang dikatakan Kizaru, hal itu membuat Bonnie tampak begitu marah. Kemudian Bonnie langsung menyerang Kizaru. Namun tentu saja Kizaru dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Di momen itu Kizaru mengatakan, "Selain dari target misiku, tolong jangan buat aku melukai orang yang aku kenal lebih banyak lagi." Dan hal yang sama pun terjadi pada Bonnie. Dia juga terlempar akibat tendangan dari Kizaru. Franky yang melihat kejadian itu kemudian berniat untuk menyerang Kizaru dengan melepaskan tembakan radikal laser beam. Tetapi sebelum tembakan tersebut berhasil ditembakkan, Franky menyadari bahwa Kizaru sudah pergi menuju lokasi lain. Dan Franky juga menyadari bahwa Dr. Vegapunk dalam bahaya. Scene kemudian berpindah ke laboratorium, di mana Usopp terlihat begitu panik dan sedang mencoba untuk menghubungi Franky setelah mendengar ledakan di lokasi Franky berada. Di momen yang sama, Dr. Vegapunk, Atlas, dan Edison telah berhasil memecahkan kode yang sebelumnya dibuat oleh York. Melihat kejadian itu, York terlihat begitu kesal dengan berkata, "Brengsek, dasar orang-orang jenius." Kemudian Usopp menginformasikan kepada Franky bahwa penghalangnya sudah berhasil dinonaktifkan. "Apakah kau sudah berhasil membawa Vega Force 01 dan kapal Sanigo ke belakang pulau?" Dan di momen itu Kizaru telah sampai di laboratorium dan berada di samping Dr. Vegapunk. Dia kemudian mengatakan, "Soal itu ya, rencana pelarianmu sudah gagal, Vegapunk. Robot raksasa impianmu itu sudah hancur berkeping-keping." Mendengar jawaban itu, akhirnya semua orang yang ada di laboratorium menjadi sangat terkejut setelah menyadari bahwa Kizaru telah berada di sana. Di momen itu Kizaru kembali mengatakan bahwa bagiku ini merupakan misi yang sulit. Aku tidak mau mengelur ini terlalu lama. Masih di momen yang sama, Kizaru tampak melihat seseorang yang datang. Kemudian mengatakan, "Akhirnya aku melihatnya. Jadi ini yang dirumorkan itu." Pada sebuah halaman ganda, seorang Monkey D. Luffy tentunya belumlah kalah. Dia kemudian mendatangi Kizaru. Terlihat Luffy yang sudah masuk ke dalam mode Gear 5-nya dan berubah ke dalam bentuk raksasa. Dia memegang Kizaru dengan tangan raksasanya. Di momen ini Kizaru terlihat layaknya boneka yang dijadikan mainan oleh anak-anak. Melihat kejadian itu, Vegapunk, Nami, Edison, Atlas, dan Usopp memperlihatkan ekspresi konyol mereka, sama seperti yang terjadi di Wano Kuni, di mana kedua bola mata mereka hampir keluar. Namun berbeda dengan Kizaru, dia justru terlihat begitu santai. Pada panel akhir, robot kuno yang sebelumnya pernah diperlihatkan, saat ini pada bagian mata digambarkan seperti menyala setelah mendengar genderam detak jantung dari sang dewa pejuang kebebasan. Wow, sepertinya dalam beberapa chapter lagi, sebuah misteri baru akan terungkap. Dan satu hal lagi, berita yang paling membahagiakan, bahwa minggu depan Manga One Piece tidak libur. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan Manga One Piece chapter 1092. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.